Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita serta pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bernapas, bisa melihat, bisa bergerak, bisa mendengar. Itu karena iradat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terus limpahkan kepada junjungan kita yang telah membawa dari alam kebodohan ke dalam kepintaran, yang telah membawa dari alam kegelapan ke dalam keterangan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga pada keluarganya, para sahabatnya, para ibadat tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya nanti pada yaumul jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini mungkin saya akan membahas sedikitnya tentang puasa ya. Sebelum lebih lanjut, sebelum kita masuk pada materi inti, saya sedikitnya akan membahas tentang ibadah ya. Apa itu ibadah? Dan siapa gitu yang harus ibadah itu? Nah, mungkin gini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wama dan tidak khalaqtu aku telah menciptakan, itu kata Allah, al-zina jin wal insa dan manusia liya'budun melainkan hanya untuk ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Sasarannya langsung ya pada kita. Allah menciptakan kita itu untuk apa? Untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk, patuh dan sebagainya. Nah, yang dinamakan ibadah itu ada dua ya. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghair mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang secara langsung kaitannya langsung dengan Allah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya sholat, puasa. Nah, sholat, puasa itu adalah merupakan ibadah yang langsung kepada Allah. Hubungannya itu langsung dengan Allah. Nah, kayak gitu. Sedangkan ibadah ghair mahdhah itu adalah ibadah yang tidak secara langsung pada Allah, melainkan kita harus contohnya bersosialisasi dan dengan orang lain, contohnya seperti sedekah, menolong orang lain. Contohnya kita membuang sampah di tengah jalan kemudian oleh kita dibuang pada tempatnya. Nah, itu bisa saja menjadi sebuah nilai ibadah. Nah, tadi berarti masuk ke dalam puasa ya. Puasa adalah termasuk ibadah mahdhah yang mana ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung dengan Allah. Jadi habullah, yaitu hubungannya langsung dengan Allah. Nah, sesuai diperintahkan oleh Allah kan, ibadah puasa itu diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kamu sekalian, alaikumus syamu, asyamu yaitu berpuasa ya, oleh Allah diwajibkan kepada kita sebagai umat manusia, apalagi orang-orang yang beriman ya, kita umat manusia ya, Allah disuruh untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana oleh Allah itu telah diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kita ya. Jadi puasa itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kepada kita juga, yaitu kepada orang-orang sebelum kita, para nabi, kakek nenek kita, nenek moyang kita dan sebagainya. Khususnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah ya. La'allakum tattaqun. Nah, la'allakum. Nah, di sini la'allakum, mudah-mudahan kamu sekalian itu tattaquna, bertakwa. Nah, jadi jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa kepada kita itu untuk apa? Untuk tattaquna, supaya kalian itu bertakwa kepadaku gitu. Untuk bertakwa kepada Allah. Nah, udah jelas puasa itu merupakan adalah ibadah yang secara langsung hubungannya dengan Allah ya. Kemudian puasa, apa itu puasa? Nah, puasa itu adalah kalau secara lugawi itu adalah imsak ya.
Imsak itu ya artinya adalah menahan ya, atau kalau dalam bahasa Sunda itu mengekar. Jadi secara istilahnya itu puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Contohnya menahan hawa nafsu, menahan makanan, minum dan lain sebagainya, dan bisa membatalkan puasa itu tersebut. Nah, jadi dengan adanya puasa, Allah memerintahkan ibadah puasa ini supaya kita itu lebih dekat lagi dengannya, supaya lebih kita itu bertakwa ya, bertakwa di sini yaitu ya melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangannya ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya kita diperintahkan Allah itu beribadah, begitu ibadah puasa, ibadah sholat, sedekah, menolong orang lain dan lain sebagainya, itu melainkan untuk apa? Melainkan hanya untuk kita itu supaya kita bertakwa kepadanya, supaya lebih dekat lagi gitu ya. Mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada perkataan ataupun perkataan dari semen kurang berkenan dalam hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.